Selamat pagi, siang, sore, malam guys. Apa kabar nih guys? Seperti biasa, kita akan mereview film-film kesayangan kalian. Jadi mari merapat. Adik-adik, kakak-kakak, tete-tete, om-om, tante-tante, nenek-nenek. Mari merapat. Konten spoiler akan segera dimulai. Film kui nonton. Nah, kali ini gue bakal ngebahas salah satu film horor asal Amerika nih ya, yaitu film The Mist. Nah, gue introduction filmnya dulu kali ya. The Mist atau dikenal juga sebagai King The Mist adalah film yang dirilis pada tahun 2007, lebih tepatnya 21 November 2007 di Amerika. Film ini disutradarai oleh Frank Darabont dan ceritanya diadaptasi dari novel karangan Stephen King pada tahun 1980. Film ini dibintangi oleh Thomas Jane dan Lauren Holden serta Marcia Gay Harden. Film ini menceritakan seorang seniman David Drayton dan penduduk lainnya di sebuah desa kecil. Mereka harus bertahan hidup di dalam sebuah kabut yang penuh dengan monster-monster yang berevolusi karena hasil eksperimen. Jadi gimana cuy ini? Udah pada siap belum kalian nonton dah? Sebelum kalian nonton jangan lupa subscribe dah, like, sama komen di bawah ya. Kalau kalian mau nge-request film-film yang kalian mau tonton dah. Langsung aja cuy, gaskin nonton. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang melukis di tengah badai. Pria ini bernama David. David memiliki seorang istri dan satu orang anak laki-laki yang bernama Billy. Badai yang terjadi pada malam itu menyebabkan tumbangnya pohon ke sebagian rumah David dan juga rumah perahunya yang tertimpa pohon tetangganya Tuan Norton. Ketika sedang melihat rumah perahunya yang tertimpa pohon Tuan Norton, istrinya David melihat sebuah kabut yang turun dari gunung. David yang merasa harus meminta pertanggungjawaban Tuan Norton akibat pohonnya yang menimpa rumah perahunya si David. Ia pun menghampiri Tuan Norton. Tuan Norton sendiri sedang sibuk dengan gergaji mesinnya yang rusak. Setelah berbincang dengan Tuan Norton, David yang berencana untuk pergi ke pusat kota bersama dengan Billy memberikan tumpangan kepada Tuan Norton untuk ikut. Di perjalanan, mereka melihat begitu banyak kendaraan militer yang lewat melintas. Akhirnya, David, Billy, dan Tuan Norton tiba di supermarket. Billy dan Tuan Norton masuk terlebih dahulu, karena David harus menelpon istrinya menggunakan telepon umum. Namun sayangnya, telepon itu tidak berfungsi. David pun masuk ke supermarket dan bertemu dengan Sally, ya, kasir cantik berambut ikal. David meminta kepada Sally untuk menjaga Billy Selasa malam karena ia akan berkencan dengan istrinya. Lalu setelah itu David bertemu dengan Ollie, pria tampan berkacamata. Dan tiba-tiba aja muncul Nona Carmody yang mengeluhkan tentang antrian kepada Ollie. Singkat cerita, David dan Billy yang menunggu antrian panjang di kasir dan para pengunjung toko yang asik berbincang dikagetkan dengan bunyi alarm kota. Dan juga Tuan Dan yang berlari dari arah luar ke dalam supermarket dengan berlumuran darah. Tuan Dan mengatakan kepada seluruh orang bahwa ada sesuatu yang mengerikan di dalam kabut itu, yang membuat temannya K.O. alias tewas. Lalu tak lama kabut itu pun datang menyelimuti area luar supermarket. Tuan Dan menyuruh semua orang untuk tidak keluar. Namun, pria bertopi hitam malah pergi keluar dan terjadilah teriakan yang membuat semua orang makin panik. Di tengah kepanikan, ada seorang wanita dengan rambut pendek meminta untuk keluar dari supermarket. Ia harus mencari anak-anaknya yang berada di luar. Karena semua orang tidak bisa berbuat apa-apa, wanita itu pun pergi menyusuri kabut. Adegan selanjutnya, David dan Billy terlihat sedang duduk di antara rak-rak makanan bersama dengan Amanda, Nyonya Ripple,
Nyonya Thurman, dan Sally. David pun menitipkan anaknya kepada Nyonya Rippler dan Thurman, karena ia harus mengecek keadaan sekitar. Lalu David masuk ke gudang belakang dan ia menemukan sebuah generator atau genset yang penuh dengan asap. David pun mematikan gensetnya dan hal itu sedikit mengganggu penglihatan David. Ketika David hendak pergi keluar, ia mendengar suara dari balik rolling door. Mendengar hal itu, David pun panik dan bergegas keluar. Di luar, ia bertemu dengan Ollie, Jim, Merton, dan juga Norm. David pun menceritakan apa yang ia dengar, tapi mereka tidak mempercayai David. Lalu David pun menyuruh mereka mengecek sendiri. Ketika mereka di dalam, tidak ada suara apapun yang seperti diceritakan oleh David. Jim, Merton, dan Norm malah mengolok-olok David. Setelah itu Norm pun harus pergi keluar, karena ia harus membukakan jendela yang berada di dekat generator itu, agar asap-asap dari generator itu keluar. Melihat hal itu, David pun memperingatkan Norm untuk tidak keluar, karena di luar sangat berbahaya. Namun Norm tidak mendengarkan David. Ketika Norm hendak keluar, tiba-tiba muncul sebuah tentakel dari luar yang menyeret Norm hingga tewas. Adegan selanjutnya, semua orang sibuk menumpukan makanan anjing di belakang kaca depan supermarket. Ketika semua orang sedang sibuk, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sibuk juga. Dia sedang berdoa di kamar mandi. Wanita itu adalah Nyonya Carmody, orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Selanjutnya, Norton yang dari awal tidak percaya dengan omongan David, ia malah memprovokasi orang-orang dan menuduh David berbohong akan ceritanya mengenai tentakel yang menyerang Norm. Di tengah-tengah keluhan Tuan Norton, Nyonya Carmody ikut berbicara dan mengatakan kepada semua orang bahwa tindakan mereka ini sia-sia. Bisa kita lihat cuy, perpecahan ini terbagi menjadi 3 kubu. Yang pertama, kubu yang dipimpin oleh Tuan Norton. Yang kedua, kubu yang dipimpin oleh Nyonya Carmody. Dan terakhir, kubu yang dipimpin oleh David. Ketika Norton pergi bersama kelompoknya ke belakang, Nyonya Carmody meneruskan ceramahnya mengenai kejadian ini. Hal itu membuat resah banyak orang, terutama Jim yang kesal dengan ocehan Nyonya Carmody. Di tengah keributan itu, Billy menghampiri para tentara muda dan menanyakan kepada mereka mengenai bala bantuan yang akan datang. David yang melihat hal itu menghampiri Billy dan menjelaskan kepada Billy bahwa para tentara muda itu terjebak dan tidak bisa melakukan apapun. David dan Billy kembali ke depan kasir. Beberapa saat kemudian datang Norton dan grupnya. Mereka berkata akan keluar lalu mencari bala bantuan. Lalu David meminta kepada Norton untuk mengikatkan dirinya dengan tali. Hal ini untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa di luar itu sangat berbahaya. Lalu ada seorang pria yang memakai bandana hitam mengajukan diri untuk memakai tali itu dan ikut keluar. Tapi bukan untuk ikut dengan grup Tuan Norton, melainkan untuk mengambil senjata di mobil Tuan Carnell. Akhirnya Norton dan grupnya pergi keluar. Begitu juga dengan pria bandana itu. Selang beberapa saat, kejadian mengerikan pun terjadi. Pria yang memakai bandana tersebut mati termakan oleh monster dan hanya menyisakan tubuh bagian bawahnya saja. Adegan selanjutnya ketika orang-orang sedang menyiapkan lampu untuk malam hari, Sally yang sedang berada di ruangan loker bertemu dengan Wayne. Mereka berbincang tentang masa lalunya di mana Wayne dulu pernah menyukai Sally. Beralih dari situ, masalah baru pun muncul. Terlihat datang beberapa serangga yang ukurannya 1000 kali lipat dari aslinya. Serangga itu menempel pada kaca depan toko. Ollie yang mengetahui serangga itu tertarik dengan cahaya, menyuruh semua orang untuk memadamkan lampu. Ketika semua sedang memadamkan lampu, muncul predator lain yang memangsa serangga itu. Karena ulah predator itu, kaca-kaca depan toko hampir pecah, dan ada sebagian kaca yang pecah. Hal ini membuat panik, dan para serangga itu satu persatu masuk, yang membuat Sally mati tersengat. Karena serangga yang masuk ke dalam toko, para predator terbang itu ikut masuk untuk mengejar santapannya.
Satu persatu predator itu berhasil dibunuh oleh Ellie dan David. Namun di balik itu ada beberapa kejadian. Ya, Joe harus terbakar karena tidak sengaja menumpahkan minyak saat membawa obor. Dan satu pria tergigit oleh salah satu predator. Kejadian itu David berencana untuk pergi ke toko apotek di sebelah. Sementara itu David juga berencana untuk keluar dari supermarket itu bersama 8 orang lainnya. Karena melihat Hetty yang mati bunuh diri akibat stres dan juga Nyonya Carmody yang mulai mengasut satu persatu orang-orang di toko dengan ajaran sesatnya. David pun pergi ke toko apotek bersama Bobby, Tuan Dan, Jim, Ollie, Nyonya Rippler, Wayne, dan satu orang pria lainnya. Mereka pun berhasil masuk, namun usaha mereka tidak berjalan mulus. Ketika mereka berhasil mengambil obat-obatan, muncul laba-laba raksasa yang memenuhi tempat itu dan membuat Bobby dan satu pria lainnya mati. David dan orang-orang yang selamat berhasil kembali ke supermarket itu dengan keadaan yang shock akibat kejadian yang mereka alami. Setelah kejadian di toko farmasi, David dan teman-temannya mencari tahu tentang kabut. Ya, dia lalu mencari Wayne. Karena David sadar sebelum ia pergi dengan yang lain, David harus mengetahui kabut apa itu. Dan akhirnya David mencari Wayne diam-diam agar kelompok Nyonya Carmody tidak mengetahui pergerakan mereka. Akhirnya David pun menemukan Wayne. Namun sayangnya, kedua orang teman Wayne tidak bersama Wayne. David pun membawa Wayne ke gudang belakang untuk mencari kedua orang teman Wayne dan membicarakan tentang kabut itu. Namun sayangnya, ketika mereka masuk, Amanda menemukan kedua orang teman Wayne tewas gantung diri. Melihat hal itu, Wayne shock. Lalu David langsung menanyakan dan menginterogasi kepada Wayne. Namun belum sempat Wayne menjawab, tiba-tiba aja datang Jim yang menyeret Wayne keluar dan memberitahu semua orang bahwa Wayne dan para tentara adalah penyebab bencana ini. Wayne mengaku bahwa hal ini karena para ilmuwan ingin mencari tahu tentang dunia lain, yang membuat para makhluk itu keluar dari gerbang yang dibuat oleh para ilmuwan itu. Mendengar hal itu, Nyonya Carmody dan pengikutnya marah besar. Hal ini membuat Wayne ditusuk oleh pria yang memakai pakaian putih. Lalu Wayne diseret keluar untuk dijadikan persembahan dan akhirnya Wayne pun tewas dimakan belalang. Akhirnya waktu pelarian pun tiba. David, Billy, Amanda, Nyonya Ripper, Ori, Tuan Dan, Merton, Tuan Colonel, dan juga Bud pergi ke kasir secara diam-diam. Namun bukannya mendapatkan makanan, mereka malah bertemu dengan Nyonya Carmody yang sudah mengetahui rencana David. David dan teman-temannya dihadang oleh kelompok Nyonya Carmody. Ketika suasana sedang ramai, tiba-tiba aja Ollie menembak mati Nyonya Carmody dan membuat suasana pecah. Hal ini membuat David dan yang lainnya berhasil keluar. Ketika mereka di luar, David, Billy, Amanda, Nyonya Ripper, dan Tuan Dan, serta Ollie terpisah dengan Bud, Merton, dan Tuan Colonel yang tertinggal di belakang. Rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Ollie tewas karena ia dimakan oleh belalang raksasa ketika berada di dekat mobil David. Sedangkan Merton dan Colonel dimakan oleh laba-laba raksasa. Lalu Bud berhasil lolos dan kembali ke toko. David, Billy, Amanda, Nyonya Ripper, dan Tuan Dan berhasil masuk ke dalam mobil. Namun bukannya langsung pergi, David malah nekat mencoba mengambil pistol milik Ollie yang jatuh di atas kap mobilnya. Sementara dari jauh laba-laba raksasa mendekati mereka. Namun David beruntung, pistolnya berhasil dia ambil sebelum laba-laba itu menerkam dia. Akhirnya mereka pergi meninggalkan supermarket. David pun mencoba pergi ke rumahnya. Dan ia malah menemukan istrinya yang tewas di dekat jendela. Lalu melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya bensin mobil David habis dan mereka berhenti di tengah-tengah kabut. Karena saking stresnya, David merencanakan bunuh diri bersama-sama menggunakan pistol yang ia pegang. Satu persatu ditembaki oleh David. Ya, termasuk anaknya Billy. Namun ketika David hendak menembakkan dirinya, peluru pistol itu habis. David pun keluar dan merasa frustasi. Di tengah-tengah kesedihannya itu, kabut pun mulai perlahan menghilang. Dan datang para tentara yang memasmi para monster dan juga para pengungsi yang berhasil selamat.
Oke, terima kasih dah cuy. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Komen di bawah kalau kalian mau ngebahas film apa. Dan jangan lupa support terus channel ini agar bisa menggapai 10.000 subscriber pertama di Film Kuy. Oke, sampai nanti di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa.